Jemaat yang dikasih Tuhan, baik kita yang ada di rumah juga, mari kita teduhkan hati kita. Kita mau siapkan diri kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya, di dalam tahta suci-Nya, untuk memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan Allah kita. Di dalam persiapan kita, kita nyanyikan pujian tahta suci. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk kata suci-Nya. Kita masuk kata suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita nyanyikan pujian ini. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk kata suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Puji nama Tuhan. 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus kembali
kepada Bapa di surga dengan disaksikan oleh para murid. Tuhan Yesus terangkat ke surga dan awan mulai menutupinya dari pandangan para murid. Dan hari ini kita pun memperingati hari yang penuh sukacita, adalah hari yang penuh kemenangan, membuktikan bahwa benar Yesus adalah anak Allah. Dengan memandang kepada Dia yang terangkat ke surga, kita pun yakin bahwa Dia akan kembali datang ke dunia ini di tengah-tengah kita semua sebagai hakim yang adil. Untuk itu marilah kita memberikan penghormatan kepada Dia. Kita mau mengagungkan nama Tuhan Allah kita. Sambil berdiri, mari kita nyanyikan bersama pujian KPPK nomor 314, penghormatan. Bagaimanakah ucap syukur pada bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, dahsyat, yang ajaib, yang dengan kasih-Nya berkarya bagi kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bahkan lewat kematian-Nya kita beroleh kemenangan. Di dalam kemenangan itu kita beroleh kehidupan. Sebagaimana Kristus hidup, Kristus telah bangkit, maka Dia telah naik ke surga bagi kita semua. Sehingga kita boleh dikatakan sebagai umat yang menang. Kita menang bersama dengan Tuhan Yesus karena kita adalah umat pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian bersama, ku menang bersama Tuhan, Yesus Tuhan.
Cara main-main dengan pujian kita umat pemenang. Kita memberikan pujian ini sebagai rasa syukur kita karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Ku menang. Silakan duduk. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan. Dia telah bangkit, bahkan dia telah naik ke surga mengalahkan maut, bahkan dosa. Kita manusia telah ditebusnya. Tetapi kita menyadari juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa sebagai manusia Tuhan telah memberikan hidupnya bagi kita. Dia telah memberikan kemenangan. Tapi banyak di antara kita masih hidup, masih sering kali hidup dikalahkan oleh keinginan daging, oleh pergumulan, sehingga sering kali kita melupakan Tuhan. Kita mengabaikan Tuhan dengan perintahnya, maka kasih-Nya yang besar bagi kita manusia. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita yang sebenarnya tidak layak untuk ditebus oleh darah-Nya, tetapi kita sebagai domba-domba, umat yang dikasihinya, Dia tetap mencari kita, memanggil kita untuk datang kembali kepadanya. Di dalam perenungan kita, mari kita sama-sama nyanyikan pujian KPPK nomor 196. Sebenarnya ku tak layak. Sebenarnya ku tak layak. Dan
memohon pengampunan untuk setiap salah dan dosa yang kita perbuat, yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kita. Ya Tuhan, kami datang tertunduk dengan hati yang hancur, mengaku setiap salah dan dosa kami. Dengarkanlah setiap seruan kami, dengarkanlah Tuhan setiap permohonan kami, dan ampunilah kami. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Berkenanlah atas kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Dan kita sungguh bersyukur karena kasihnya kepada Dia. Dan kita tahu Tuhan juga mau kita yang sudah mengaku dosa, mau hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita boleh memancarkan Kristus tiap-tiap waktu. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita semua adalah saksi Kristus yang Tuhan panggil dan Tuhan mau pakai untuk menjadi alat Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Kasih
setiap hati kita, supaya kehidupan yang sesungguhnya boleh memancar senantiasa dalam hidup kita. Sekalipun kita dikecewakan, sekalipun kita disakiti, tetapi kita tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Dia akan menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang benar, yang mungkin di mata manusia tidak benar, tapi di mata Tuhan, di waktu Tuhan yang tepat kebenaran. Dan waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik tiap-tiap hari dalam hidup kita. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Tiap-tiap hari firman itu menyatakan kebenarannya, sehingga kita tidak akan jatuh, kita tidak akan lalai untuk terus mau memperkatakan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita saat ini. Di tengah sukacita kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia ada dengan firman-Nya, setia di dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita, kita nyanyikan bersama pujian Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. benar terjadi di dalam kehidupan ini, waktu yang memberikan sukacita, kebahagiaan bagi kami, dan mampukan kami untuk terus mengerti waktu Tuhan di dalam hidup kami, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini juga waktu Tuhan untuk kami boleh belajar bersama dari kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu akan menuntun hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kami bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Engkau berkarya dalam kehidupan manusia lewat kenaikan ke surga. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang menyampaikan bagian firman, berkati setiap jemaat yang beribadah di rumah masing-masing untuk boleh berkonsentrasi. Tuhan menolong kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, damai di hati. Ya, puji Tuhan. Kita percaya kita semua dalam keadaan baik. Itu semua hanya
karena anugerah Tuhan. Bahkan kita semua bersyukur, walaupun kita terus mendoakan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh sama manusia yang harus mengalami terinfeksi COVID-19, tapi kita juga senantiasa bersyukur ada perlindungan Tuhan bagi kita hingga hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari besar, ya kan? Kalau orang-orang tua zaman dulu di hari raya seperti ini, oh hari besar, orang akan merayakan hari besar, yaitu hari kenaikan Kristus ke sorga. Walaupun kenyataannya jarang hari kenaikan Kristus sorga mendapatkan perhatian dari orang-orang Kristen, seolah hari libur biasa dibandingkan dengan Jumat Agung, Paskah, apalagi dengan Natal. Semaraknya begitu luar biasa. Tapi kita bersyukur kita ada di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia yang negara muslim terbesar, tapi membuat hari ini menjadi hari libur nasional. Ini suatu perkara yang luar biasa di tengah-tengah bangsa di Indonesia. Saya search di Google, ternyata cuma 12 negara di dunia ini yang meliburkan hari kenaikan Kristus sebagai hari libur nasional untuk umat Kristen beribadah. Cuma ada beberapa negara di Eropa, Amerika, Australia, hari libur. Singapura ada. Cuman Indonesia yang ada di Asia yang meliburkan hari kenaikan Kristus ke sorga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Kristus ke sorga merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam penebusan dan bagian dari karya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Waktu ia datang, dia berkarya bersama dengan karya Kristus, kedatangannya, yaitu kelahirannya, kemudian kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikan Kristus ke sorga. Satu karya lagi yang orang semua masih nantikan, yang pasti akan digenapi, yaitu kedatangan Kristus kembali. Memang Pentakosta juga adalah bagian dari karya Kristus, tapi kita menantikan kedatangan Kristus kembali. Kenaikan Kristus menandai momen tertinggi penghormatan kepada Yesus Kristus yang menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan manusia, di mana Kristus memasuki kemuliaannya. Untuk itu mari kita membaca bagian yang menulis peristiwa ini dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian teks yang menceritakan tentang kenaikan Kristus ke sorga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, merenungkan kenaikan Kristus ke sorga berdasarkan teks ini, kita akan melihat beberapa hal dari peristiwa kenaikan Kristus ke sorga. Yang pertama kita akan lihat alasan sebelum Yesus naik ke sorga ada kurang lebih 40 hari Yesus ada dari peristiwa kebangkitan hingga kenaikan ke sorga. Ada beberapa alasan yang penting yang bisa kita lihat kenapa Yesus tidak langsung
bangkit langsung juga ke surga. Ya kan? Mau aman-aman kan seperti itu. Tetapi ada beberapa alasan yang bisa kita lihat. Yang pertama, bahwa Yesus mau membuktikan bahwa ia benar-benar hidup. Yang lalu saya katakan di waktu peristiwa kebangkitan kan ada begitu banyak alasan kebohongan. Ya kan? Dari awal dicatat setelah Yesus mati, kemudian ada kebohongan bahwa Yesus mati, jenazahnya dicuri oleh murid-muridnya. Bahkan sampai saat ini ada ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus sesungguhnya tidak bangkit. Tapi Yesus ada mau membuktikan bahwa ia benar-benar bangkit dari kematian. Bahkan mendemonstrasikan kepada para pengikutnya ia benar-benar hidup. Ini sangat penting. Karena inilah inti dari iman Kristus, iman Kristen kita. Bahwa Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang bangkit. Para murid pada waktu itu menyaksikan jenazah dari Yesus diturunkan dari kayu salib, kemudian dibawa, dikuburkan. Sehingga butuh pembuktian bahwa benar-benar Yesus hidup. Agar supaya cerita-cerita yang berkembang pada waktu itu, sedangkan mereka yang mengalami sendiri bisa dibohongi, ya kan? Supaya bisa mengatakan bahwa Yesus tidak benar-benar bangkit. Apalagi kalau 2000 tahun kemudian seperti saat ini, kalau memang Yesus tidak menyatakan diri pada waktu peristiwa kebangkitan, tidak menunjukkan diri bahwa dia benar-benar bangkit, dia benar-benar hidup. Mas Roko yang dikasihi Tuhan, terjadi peristiwa yang besar yaitu kebangkitan. Yesus mau setiap orang dari segala zaman yang ada benar-benar percaya dan mengakui dia benar-benar bangkit di dalam kehidupan. Sehingga butuh kurang lebih 40 hari tepatnya baru ia naik ke surga. Alasan yang kedua mengapa Yesus masih tetap tinggal di dunia setelah kebangkitannya, yaitu untuk mengingatkan tentang misi yang harus dikerjakan oleh para murid. Kalau kita perhatikan ayat 3 di situ dikatakan, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus perlu lagi mengajarkan kembali kepada muridnya, mengingatkan kembali kepada para murid tentang kerajaan Allah, bahkan tentang hal yang harus dilakukan oleh para murid sebelum ia benar-benar naik ke surga. Kita ingat pada waktu peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ke surga, dicatat dalam Lukas pasal 24. Di situ Yesus, setelah Yesus bangkit, bertemu dengan dua orang murid yang sementara menuju ke Emmaus. Dan mereka, Yesus menjelaskan banyak hal. Dalam ayat 27 di situ dikatakan, dari Lukas 24, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus memberikan penjelasan kembali, memberikan pengajaran kepada setiap murid selama 40 hari sebelum ia naik ke surga. Dan Yesus juga mengingatkan akan tanggung jawab besar yang ada, yang diberikan kepada murid-muridnya. Tapi sebelum tanggung jawab itu harus dikerjakan mereka, Yesus mengingatkan tunggu pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta yang akan kita peringati 10 hari ke depan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang teolog menulis seperti ini, peristiwa ini pergi ke surga sampai ia telah menetapkan fakta kebangkitannya pada dasar yang tidak akan bisa digoyahkan. Tidak akan pergi ke surga sampai ia telah menetapkan fakta kebangkitannya pada dasar yang tidak akan Jadi selama 40 hari sebelum peristiwa kenaikan ke surga, Yesus meletakkan dasar yang benar-benar kuat, fakta yang benar-benar kuat, supaya para murid pada waktu itu dan kita saat ini tidak tergoyahkan. Karena kenaikan ke surga merupakan peristiwa dari karya Kristus yang berkesinambungan satu dengan yang lain. Tidak hanya bisa berhenti di kelahiran, tidak hanya bisa berhenti di kematian, tidak hanya bisa berhenti di kebangkitan, tapi naik ke surga. Dan tidak juga berhenti di situ, ada kedatangan Kristus kembali. Sehingga ini menunjukkan betapa pentingnya keyakinan kita akan karya-karya Kristus, secara khusus kebangkitan Kristus.
Karena banyak tokoh agama mengajarkan kehidupan dan sebagainya, tapi kebangkitan yang dialami oleh tokoh agama hanya Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Kemudian kita bisa melihat juga dari bagian ini tentang sifat kenaikan Kristus ke surga, di mana kenaikan ke surga adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, sungguh-sungguh terjadi. Mengapa demikian? Karena kitab suci menulis hal itu. Yang orang baca tadi di Kisah Para Rasul dan juga di Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kitab suci mencatat dengan jelas peristiwa, dan Lukas mencatat dengan rinci peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Jelas di sini kan ayat 9 dan 10, atas dan disaksikan oleh para murid. Mungkin orang bisa berpikir, kenapa tidak menghilang saja seperti film-film dan itu langsung ting, ya toh. Misalnya seperti itu toh. Harusnya kan gampang aja kan, langsung hilang. Tetapi tidak demikian. Ini perlu dengan jelas dilihat oleh murid-murid, supaya murid-murid dan orang semua tahu bahwa Yesus benar-benar naik, tidak langsung menghilang begitu saja seperti film-film di masa saat ini. Benar-benar mereka menyaksikan bahwa Yesus naik perlahan-lahan ke atas, ke surga, supaya benar-benar kita tahu walaupun secara jasmani Yesus tidak bersama-sama dengan kita, tetapi dia hidup, dia ada di dalam kehidupan orang percaya, dan dia ada di surga yang terus menopang kita menjalani kehidupan ini. Dan dalam peristiwa ini yang kita bisa lihat memang tidak disaksikan oleh banyak orang, hanya murid-murid. Hanya murid-murid yang menyaksikan peristiwa ini. Padahal orang tahu Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Bisa aja sebenarnya dengan kuasanya seluruh dunia pada waktu itu bisa tahu tentang peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Tapi di sini kita bisa melihat ada hal yang mau dijelaskan. Kenapa tidak disaksikan oleh banyak orang? Yohanes Calvin menjawab hal ini demikian: sebagaimana setelah kebangkitannya ia tidak menunjukkan dirinya kepada semua orang, demikian juga ia tidak mengizinkan semua orang menjadi saksi-saksi langsung kenaikan Yesus ke surga, karena ia mengendaki bahwa misteri iman ini diketahui melalui pemberitaan Injil dan bukannya dengan dilihat dengan mata. Bahwa misteri ini diketahui orang lewat pemberitaan Injil, lewat kesaksian, bukan langsung dilihat, karena memang manusia terbatas. Orang di masa saat ini akan bisa lihat lagi di masa lalu. Tetapi lewat kesaksian, lewat firman Tuhan, kita akan mengetahui bahwa Yesus benar-benar bangkit. Pengalaman itu perlu, orang bisa lihat dengan mata. Tapi lebih penting dikala kita percaya menjadi kesaksian lewat perkataan firman Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya di dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. Sehingga bagi kita, penting bagi kita untuk boleh mendengarkan berita firman Tuhan tentang pengajaran, tentang apa yang ditulis di Alkitab, dibandingkan mungkin kita mendengar kesaksian-kesaksian. Memang itu penting. Tetapi lebih penting lagi kita mendengar dan belajar apa yang ditulis oleh Alkitab yang kita percayai di dalam kehidupan kita. Apalagi dikala satu khotbah yang selalu lucu semua, yang memang perlu juga 1-2 kali. Kadang-kadang orang tidak bisa melucu. Tetapi yang lebih penting, kita mendengarkan apa perkataan, apa uraian dari firman Tuhan, apa yang dicatat dalam Alkitab, untuk kita boleh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi tujuan kenaikan Kristus ke surga? Apa yang ingin dicapai supaya lewat peristiwa ini? Yang pasti mau menjelaskan bahwa misi Tuhan hadir secara jasmani di tengah-tengah dunia ini sudah selesai. Bukankah dalam kematiannya dia mengatakan sudah selesai? Penebusan, karya penebusan
lewat kedatangan Kristus secara jasmani di tengah-tengah dunia ini sudah selesai dan sudah sempurna menebus dosa-dosa, menebus setiap dosa manusia yang sudah ada dan akan ada, termasuk pada kita di masa saat ini. Tentunya yang harus kita lakukan manusia yaitu datang kepada Dia, memohon pengampunan dosa. Sehingga saya dan saudara percaya dikala orang minta ampun akan dosa, akan kesalahan, maka Tuhan sudah mengampuni. Karena karya Tuhan sudah selesai. Tidak mungkin Yesus akan kembali kalau karya penebusan yang belum selesai. Ya, kalau di militer, tugas harus pulang. Sudah melakukan dengan baik tugasnya, misinya di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia, dan tugasnya sudah selesai, menebus dosa setiap manusia. Tinggal di masa saat ini setiap orang harus datang kepadanya, percaya kepadanya, mengakui setiap dosa-dosa di hadapannya, maka pengampunan itu terjadi. Hal yang berikut mau menunjukkan bahwa kita juga orang percaya akan ke sorga kelak. Ini menjadi pengharapan yang kekal bagi kita semua. Dunia ini penuh banyak penderitaan, dunia ini penuh banyak pergumulan. Tubuh jasmani ini banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelemahan. Tetapi kita akan diberikan tubuh kemuliaan untuk masuk ke dalam sorga yang kekal. Bukankah di Yohanes 14 Yesus mengatakan Ia pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita. Ia pergi untuk menyiapkan tempat bagi saya dan saudara di dalam surga nanti, di dalam kehidupan yang akan datang. Kebahagiaan bersama dengan Kristus akan menjadi bagian saya dan saudara. Kemudian Yesus perlu naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Nah, itu semua menjadi bagian saya dan saudara. Dikala orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus ada di hidup kita. Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Tidak lagi ada istilah hari Minggu Roh Kudus hadir di sini, tapi hari Senin Roh Kudus tidak ada. Sekali kita percaya Roh Kudus kepada Yesus, maka Roh Kudus akan hadir di dalam kehidupan kita. Karena peristiwa Pentakosta itu sudah terjadi. Kita di masa saat ini tinggal memperingatinya, merayakannya. Tidak ada lagi pencurahan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus akan menjadi bagian kehidupan kita dikala kita percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Pentakosta sudah terjadi seperti dicatat dalam Kisah Para Rasul yang kedua. Tapi setiap orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dan di saat dia percaya kepada Tuhan, maka disitulah Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada catatan bahwa Roh Kudus setelah mungkin orang ada kelemahan-kelemahan dan meninggalkan orang. Roh Kudus akan senantiasa berdiam di dalam diri orang percaya. Tinggal mungkin apakah orang ini orang percaya meluaskan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita, mengizinkan untuk Roh Kudus menuntun terang kehidupan hari lepas hari. Nah, ada juga seorang teolog mengatakan seperti ini. Tujuan kenaikan Yesus ke surga adalah supaya kita tidak kerasan di dunia ini, tetapi kita juga ingin ke surga. Coba bayangkan kalau Yesus tidak pernah naik, ya kan? Seandainya Tuhan Yesus itu hidup sampai saat ini dan tinggal di satu tempat, pasti setiap saat ada pergumulan, orang mau suka di sana. Ya, kemarin aku baru baca satu berita tentang seorang pendeta di Nigeria atau mana. Dia mengatakan kalau dia tumpang tangan jemaatnya, maka COVID-19 akan sembuh. Dan banyak orang pengikut di Nigeria, kalau mungkin di Facebook, di berita Kristen pilihan. Dan banyak pengikutnya yang percaya akan hal itu. Tapi tidak terjadi. Ternyata dia mati dengan COVID-19. Sehingga pada waktu jenazahnya mau dimakamkan, dia ke pengikut tele supaya kata percaya karena mau tunggu 1 minggu dia akan bangkit kembali. Nanti mungkin mau cari share tentang apa yang
terjadi. Mau tunggu ada 1 minggu, dia mau bangkit kembali. Sehingga pada waktu polisi akan mengevaluasi jenazahnya, para pengikutnya pasang badan untuk agar supaya itu tidak dilakukan. Tapi pada akhirnya bisa dimakamkan di hari itu juga, walaupun cuma di halaman rumah. Saya baca berita itu. Hanya Yesus yang sanggup melakukan perkara besar, luar biasa di dalam kehidupan ini. Dan kita bersyukur Yesus naik ke surga. Kalau Yesus tinggal di Israel, banyak biaya yang akan keluar di masa saat ini. Setiap ada pergumulan, orang harus kontak ke sana dan sebagainya. Tapi Yesus ada secara roh, hati, di hati kita masing-masing. Dan setiap saat kita bisa berkomunikasi langsung lewat Roh Kudus yang ada di hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus naik ke surga. Yesus mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara. Itu yang memang orang yakini dan orang percaya di dalam kehidupan ini. Dan menjadi pengharapan yang kekal bagi saya dan saudara. Apapun yang mungkin terjadi dalam kehidupan ini, penderitaan, kesusahan yang terjadi, tapi kelak kita akan ada dalam kebahagiaan yang sejati bersama dengan Tuhan. Walaupun mungkin orang tidak ada tempat kediaman di dunia ini, kita yakin dikala kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita sudah disiapkan tempat di dalam kekekalan nanti, dalam surga yang kekal. Nah, sehingga pertanyaan bagi kita, apa yang menjadi tanggung jawab saya dan saudara dikala orang merenungkan, merayakan kenaikan Kristus ke surga? Ayat 10 dan 11 di situ ditulis, murid-murid yang terus memandangi langit itu ditegur oleh malaikat. Jangan terlalu berhentilah memandang itu. Ya memang pasti akan ada kesukaan. Murid-murid pada waktu itu, senang sekali. Kelak nanti orang akan seperti itu. Atau bisa aja Tuhan Yesus langsung panggil saat itu. Tetapi malaikat menegur mereka, hai orang-orang Galilea, ini mau mengingatkan murid-murid pada waktu itu, mereka saat itu masih orang-orang Galilea, masih ada di dunia ini yang punya tanggung jawab untuk hidup di dunia ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena memang kalau merenungkan, memandang tentang surga, sukacita sekali. Apalagi kalau orang baca di Wahyu kan, jalan-jalan dari emas, dari berlian dan sebagainya, senang sekali. Tetapi ingat, orang saat ini masih ada di dunia ini. Kita punya tanggung jawab besar untuk melakukan perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Perintah itu adalah memberitakan Injil. Kalau ayat 2 di situ dikatakan, sampai pada hari sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Sebelum peristiwa kenaikan ke surga, perintah pemberitaan Injil sudah disampaikan. Dan kemudian ditegaskan lagi di ayat 8 bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksi Tuhan. Ini menjadi tanggung jawab untuk kita, saya dan saudara lakukan dalam kehidupan. Gereja ini ada juga dengan satu kerinduan bahwa kita semua umatnya harus memberitakan Injil. Bukan supaya gereja ini jadi banyak, tapi supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kalaupun kurang DP bonus, tak tambah jemaat, puji Tuhan. Tapi yang inti adalah supaya banyak orang datang kepada Kristus, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, sehingga mereka juga diselamatkan. Supaya juga mereka di dalam mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemberitaan Injil itu hal yang sangat penting. Dan ini perintah yang, dan lewat peristiwa ini kita harus senantiasa ingat akan hal itu, bahwa ada tanggung jawab yang menjadi tugas saya dan saudara. Untuk itu mari lewat peristiwa kenaikan Kristus ke surga, surga sudah menjadi bagian saya dan saudara. Surga sudah menjadi bagian setiap orang yang percaya, siapapun dia, kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat.
Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita saat ini masih ada di dunia ini. Tanggung jawab kita untuk hidup kita untuk boleh menjadi kesaksian akan Kristus. Orang lain boleh melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga bisa pergi untuk boleh menyampaikan Injil di dalam hidup ini agar orang lain boleh datang kepada Kristus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karya Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Engkau sudah datang, Engkau menderita mati bagi dosa-dosa kami, tapi Engkau bangkit mengalahkan maut dan Engkau naik ke sorga. Terima kasih Tuhan, karya-karya-Mu dalam hidup ini, sehingga kami boleh menjadi orang yang percaya kepadamu Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Walaupun Yesus Tuhan kami secara jasmani tidak ada lagi, tidak kami lihat, tapi dengan iman kami percaya bahwa Yesus hadir lewat karya Roh Kudus yang ada di hidup kami. Yang kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena firman Tuhan menulis, setiap mereka yang mengaku percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus hadir dalam hidup kami, menuntun kami untuk hidup benar dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan lewat kami merayakan hari kenaikan Kristus ke surga, mengingatkan kami akan tanggung jawab besar bagi kami semua, bahwa ada tugas pemberitaan Injil, agar orang lain juga boleh datang kepada Tuhan, surga boleh menjadi bagian mereka. Tuhan menolong kami semua, kami terbatas Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami boleh menjadi kesaksian. Dasar hidup ini adalah kesaksian tentang Kristus bagi orang lain. Biarlah Tuhan tolong kami semua, juga setiap yang ada di rumah, agar di tengah-tengah hidup yang Tuhan percayakan, di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan percayakan, di tengah-tengah segenap aktivitas yang Tuhan percayakan, di tengah-tengah tingkah laku kami, di tengah-tengah perkataan kami, biarlah orang lain boleh melihat Kristus. Tolong kami semua Tuhan. Tuhan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan yang telah berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya, dan kiranya kita semakin kuat, teguh, dan kokoh, dan punya keyakinan yang pasti bahwa Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita, yang sudah naik ke surga, dan yang akan datang kembali di tengah-tengah umat sebagai hakim yang adil. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Marilah kita semua ungkapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan secara bersama-sama. Kita akan mengaku dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sekarang yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, mengampuni dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama duduk. Sebagai sukacita dan syukur kita untuk kasih Tuhan, mari kita sama-sama akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil kita bersama-sama memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian Sungai Sukacita. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitaku melimpah dalamku. Aku bernyanyi karena suka
bersatu hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur di hari ini kami boleh lagi mengingat bahkan merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan Yesus ke surga. Hari yang benar-benar Tuhan nyatakan bagi kami semua, ingatkan bagi kami semua, sebagaimana firman-Mu dan janji-Mu Tuhan, Engkau bangkit dan akan naik ke surga bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih kami boleh diingatkan, bahkan dengan firman-Mu juga mengingatkan bahwa dengan kenaikan ke surga, Engkau tidak membiarkan kami, ada penugasan bagi kami umat-Mu untuk boleh menjadi saksi dimanapun kami pergi dan berada, untuk boleh membawa jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mereka yang belum pernah mendengar, mereka yang belum pernah mengetahui, sehingga mereka butuh anugerah yang sudah kami alami. Tuhan, pakai kami semua menjadi alat Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman Tuhan di pagi siang hari ini, yang oleh siang warongan Tuhan memberkati dan memberkati kehidupan kami terus Tuhan, umat-Mu, menolong kami semua di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, bahkan semakin bertambah-tambah di Sulawesi Utara, di Indonesia ini Tuhan, bahkan di seluruh dunia. Kami tidak sanggup untuk membendung Tuhan. Lewat pemerintah juga dengan berbagai cara Tuhan untuk menangani. Ini juga menunjukkan kuasa Tuhan yang maha dahsyat atas kehidupan kami manusia, yang bukan apa-apa, yang bukan siapa-siapa, sehingga kami disadarkan untuk hidup terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, untuk sepenuhnya menyadari bahwa bukan kami tetapi Tuhan. Engkaulah yang empunya, Engkaulah yang ini. Biarlah kami semua sebagai manusia dan terus Tuhan hidup memperkenankan hati Tuhan. Bahkan kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan ini akan berlanjut. Biarlah Tuhan menolong kami semua. Engkau meluputkan kami semua dari paparan COVID-19 ini. Bahkan Tuhan, kalau Tuhan berkenan, Tuhan mujizat boleh dinyatakan atas dunia ini, atas Indonesia, atas Sulawesi Utara, atas kota Bitung, atas kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap penanganan medis yang ada, Tuhan berkati setiap tenaga medis yang ada. Sudah banyak sekali korban yang berjatuhan Tuhan, mereka memberi diri Tuhan karena belas kasihan kepada manusia, sesama manusia. Tuhan lindungi mereka yang saat ini sedang berjuang demi kesembuhan, mereka-mereka yang sudah terpapar. Bahkan Tuhan tolong kami semua juga Tuhan, di dalam kami beraktivitas, kami sudah memakai Tuhan segala cara yang benar untuk dilakukan. Tetapi siapakah kami manusia? Untuk itu kami terus memohon perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Boleh terus diberikan sehat kuat. Dan Tuhan mampukan kami melewati situasi-situasi sulit. Bagi kami semua yang kehilangan pekerjaan, bagi yang kehilangan usaha, mata pencaharian yang ada, bagi yang bergumul dengan pekerjaan, yang bergumul dengan usaha yang semakin mandek Tuhan. Tuhan berbelas kasihan, sehingga dimampukan Tuhan untuk terus percaya dan berharap bahwa Tuhan tidak membiarkan dan Tuhan tidak meninggalkan. Kami terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka bagi gereja-Mu Tuhan yang memberkati gereja Kristus Rahmani Indonesia ini, supaya walaupun ada dalam situasi ini, tetapi tetap Tuhan di dalam visi yang benar, terus berpengharapan, berbelas kasihan, bahkan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini secara khusus di kota Bitung ini. Pakai gereja-Mu ini Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, menjadi alat untuk boleh Tuhan mewartakan berita Injil, sehingga nama Tuhan saja boleh dikenal, didengar, bahkan karya-Mu Tuhan Yesus yang besar lewat anugerah-Mu yang menyelamatkan itu, sehingga setiap orang boleh datang kepada Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan, bahkan umat-Mu yang ada saat ini, Tuhan kiranya terus memberkati. Terima kasih Tuhan, pakai gereja ini Tuhan untuk boleh menjadi alat Tuhan. Bukan kami tetapi Engkau saja Tuhan yang dipermuliakan. Berkati tempat kami beribadah ini terus Tuhan, Engkau yang sucikan, kuduskan. Tuhan terus memberkati sehingga lewat tempat beribadah ini banyak jiwa Tuhan boleh datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang melihat dan melawat setiap kami.
Yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan juga tolong melawat dan berikan pemulihan, bahkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di hari ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan juga terus memberkati persembahan itu. Bahkan setiap jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, biarlah terus Tuhan di dalam kesungguhan hati untuk mau terus Tuhan menyembah, memuji nama Tuhan. Biarlah di setiap rumah, di setiap mes peribadatan Tuhan, nama Tuhan boleh semakin diserukan, ditinggikan, sehingga betul-betul Tuhan di kota Bitung ini betul-betul hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Ini yang menjadi doa syukur permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami ampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami mencobaan, dan lepaskan kami dari jahat jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saat ini kita akan menutup rangkaian ibadah Hari Kenaikan Yesus Kristus. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita akan nyanyikan nyanyian penutup doksologi, doa dan berkat akan disampaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, amin. Puji Tuhan, memang hari ini serasa seperti hari Minggu ya. Suasana di jalan-jalan begitu sepi. Kita bersyukur banyak orang mulai meresponi bahwa ini adalah hari yang sungguh spesial sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Janji berita firman Tuhan digenapi. Amin bagi kita semua. Nah, kita boleh bersyukur, boleh bersama-sama beribadah. Nama Tuhan yang dipermuliakan, ditinggikan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang boleh beribadah di rumah, puji Tuhan kalau kita boleh bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah. Dan atas nama semua hamba Tuhan yang ada di Gereja Kristus Ramahan Indonesia, mengucapkan terima kasih bagi kita semua yang tetap setia untuk bersama-sama ambil bagian di dalam pelayanan. Dan untuk warta boleh dilihat di grup WA yang ada. Dan selamat beraktivitas di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kita dengan sukacita dan semangat di dalam Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan karena kita punya Tuhan Yesus yang besar dan ajaib.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.